Parpol diizinkan menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ini jelas menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Pandangan Anda selaku akademisi seperti apa? Kita ke Ibu Ilya terlebih dahulu. Jadi substansi pelarangan untuk pengurus atau anggota parpol untuk menjadi petinggi Bank Sentral atau Bank Indonesia itu tentu ada alasannya. Ya, alasannya terutama masalah independensi. Pejabat Bank Sentral itu harus independen dari pihak manapun, ya, dari pemerintahan, dari DPR atau stakeholder lainnya. Selain independen, pejabat Bank Sentral itu harus mempunyai kompetensi dan jam terbang yang cukup, jam terbang tertentu. Jadi diperlukan orang yang betul-betul berkarir dari awal di lingkungan perbankan dan industri jasa keuangan. Jadi mereka yang kesehariannya ada di situ, begitu. Nah, akademisi, politician yang mumpuni banyak, ya, tetapi karirnya tidak di situ. Jadi bukan di industri jasa keuangan. Mereka mengerti teori, mereka mungkin pernah menjalani itu, ya, tetapi tidak berkarir di situ. Jadi inilah barangkali alasan dari substansi pelarangan untuk menjadi pengurus, ya, dari anggota parpol. Begitu, Mbak. Baik, tapi ada ketentuan sebenarnya Bu Ilya katanya harus keluar dari partai politik. Apakah ini tidak cukup juga? Ya, harus keluar pada saat itu, ya. Tetapi kan DNA-nya atau karirnya itu bukan di industri keuangan. Karirnya itu dari awal di politik. Nah, jadi yang saya katakan independen dari semua pihak dan kompetensi plus jam terbang itu di situ yang diperlukan. Demikian, Mbak. Baik, kita akan beralih ke Pak Ari. Pak Ari, kalau menurut Bu Ilya tadi sebenarnya tidak cukup, ini alasannya mungkin lebih ke kompetensi kalau menurut Bu Ilya begitu. Mungkin Pak Ari bisa menyampaikan apa saja sih risikonya kalau memang ternyata anggota parpol ini menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia? Kalau kita kaitkan secara makro ya, partai politik ini kan sudah banyak posisi dia pengaruhi. Jadi anggota KPU pintunya lewat dia, banyak jabatan-jabatan lewat parlemen gitu. Nah, sementara kalau kita mau melihat posisi gubernur bank dan atau bank sentral dan seterusnya itu posisi yang tidak bisa ya dipengaruhi oleh politik dalam arti kepentingan partai yang seringkali justru menjadi kerentanan. Saya kurang setuju memang kalau partai politik ini bisa mengisi ke sana gitu. Kalaulah yang namanya setelah menjabat kemudian berhenti, bagaimana membayangkan ikatan sebelumnya? Orang mau masuk KPU aja sudah berapa tahun dulu harus lepas dari partai politik. Masa hanya sekedar setelah daftar, terima, baru keluar partai. Duh, ini nggak bisa menurut saya. Posisi Bank Sentral misalnya, ini sangat krusial. Dan kita perlu berpikir bahwa proses di mana politisasi di berbagai institusi ini akan terlalu berisiko. Itu catatan saya yang pertama. Dan yang kedua, PR besar bagi partai itu sekarang adalah mereform dirinya. Menurut saya partai itu harus mereform diri. Kapasitasnya, demokrasinya, tata kelolanya di dalam partai itu. Sehingga wajar kalau orang, wah ini nanti bisa dimainkan ini gitu. Kekhawatiran itu pasti ada. Karena di partai sendiri belum ada lompatan yang meyakinkan di publik bahwa dirinya itu berubah. Begitu. Nah misalnya contoh kasus begitu ya. Kalau kita bisa lihat di dalam sepak terjang dan reputasi untuk menjawab problem krisis gitu, itu partai ini kurang bisa meletakkan atau sense of crisisnya kurang. Nah kalau nanti benturan kepentingan terjadi, wah ini yang bersiko kan posisi dan itu menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Karena partai itu kan parokial, parsial, parokial. Nah kalau itu nanti memiliki kewenangan lagi menjadi direksi atau gubernur bank kayak gitu-gitu, terlalu berisiko yang harus dialami atau dihadapi oleh institusi itu. Bahkan kebijakan-kebijakannya terlalu berisiko. Itu